teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci nasi yang rendah gula. Jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap
dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya.
Tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel, dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak, dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih, dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam.
Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman nggak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan.
Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta.
kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simpel dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut,
Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja.
Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna.
Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya.
Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup
dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget.
dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya.
Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan, kita ikutan meramaikan hashtag gerakan Bye Bye Gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya.
Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan.
Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%.
Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja.
Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga.
Untuk bumbunya simple aja. Ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya. Diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman.
Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam
Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum.
Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman.
Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan.
Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya.
Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja.
Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga.
Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman.
Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam
Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum.
Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman.
Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman nggak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya.
Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta.
Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simpel dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut,
Untuk cabai rawitnya, di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja.
Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna.
Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya.
Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup
dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget.
dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya.
Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya.
Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan.
Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%.
Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja.
Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga.
Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak, dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih, dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman.
Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga.
Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis.
wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman.
Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya.
Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta.
Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut,
Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja.
Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja. Ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya. Diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna.
Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya.
Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup
dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget.
dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya.
Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya.
Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan.
Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%.
Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja.
Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga.
Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman.
Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam
Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum.
Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman.
Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman nggak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya.
Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta.
Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simpel dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut,
Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja.
Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simpel, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna.
Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya.
Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup
dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget.
dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya.
Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya.
Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur jadi pas
di kulkas ada stok wortel dan buncis. Kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja. Ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya. Diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya
yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja.
Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga.
Untuk bumbunya simple aja. Ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya. Diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman.
Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam
Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum.
Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman.
Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman nggak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya.
Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta.
Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut,
Untuk cabai rawitnya, di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja.
Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman.
ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna.
Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga, aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya.
Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup
dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget.
dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya.
Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya.
Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget. Padahal belum ada sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur jadi
pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja. Ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya. Diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya.
yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja.
Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga.
Untuk bumbunya simple aja. Ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya. Diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman.
Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam
Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum.
Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman.
Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman nggak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya.
Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta.
Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut,
Untuk cabai rawitnya, di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja.
Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simpel, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna.
Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga, aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya.
Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup
dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget.
dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya.
Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini.
Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya.
Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini.
Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simpel dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum.
Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja.
Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya.
Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman.
Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya.
Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya.
Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur jadi pas
di kulkas ada stok wortel dan buncis. Kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja. Ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya. Diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya.
yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja.
Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga.
Untuk bumbunya simple aja. Ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya. Diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman.
Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam
Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum.
Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya dua menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman.
Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya.
Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta.
Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut,
Untuk cabai rawitnya, di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja.
Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman.
teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya, kita bisa cek di Instagram @skyhome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple, dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya, kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna.
Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis, kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya.
Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga baksonya ya. Masukin aja semuanya. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh. Aduk merata dan masak sampai semua bahan empuk dan meresap ya. Oke, ini udah mateng, harum banget dan sayurnya juga udah empuk ya teman-teman. Kita bisa matikan apinya. Cah buncis, wortel dan bakso yang enak dan super simple siap untuk disajikan. Akhirnya siap juga ya 2 menu yang simple, enak dan pastinya bergizi ya. Ini sangat disukai sama keluarga tercinta. Kita cek nasinya dan ini hasilnya super pulen, bersih dan pastinya lebih enak dan sehat ya. Oke, setelah matang kita bisa keluarkan saringannya dan buang sisa airnya dulu ya. Digital rice cooker ini sudah memiliki sertifikat teruji low sugar ya, dan sudah terbukti bisa mengurangi kadar gula dan kalori dalam beras hingga 50%. Dan ini lauk serta sayurnya yang akan kita nikmati hari ini. Oke, tambahkan nasi secukupnya. Untuk pemanis ada daun selada ya. Kemudian kita tambahkan ayam lada hitamnya. Dan kita akan tambahkan sayurannya ya. Oke, makan begini aja udah enak dan pastinya sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kebetulan Sekai lagi mengadakan giveaway. Yuk kita ikutan meramaikan hashtag gerakan bye bye gemuk. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di Instagram @sekaihome_id ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya cocok untuk membantu menurunkan berat badanmu. Oke, sebelumnya aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jangan takut makan nasi karena di sini aku pakai rice cooker dari Sekai yang tipe CMW 720 LS ya teman-teman. Rice cooker ini memiliki teknologi untuk menurunkan kadar gula dalam beras hingga 50%. Wow banget kan? Oke, langkah pertama sama seperti biasa ya. Kita cuci beras. Di sini aku pakai 4 cup ya. Karena aku mau masak nasi yang rendah gula, jadi aku pakai saringan ini ya teman-teman, bawaan dari rice cookernya. Kalau mau masak nasi biasa, kita bisa lepas ya. Oke, tambahkan air sesuai dengan takaran yang ada di buku petunjuknya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita tutup
dan pencet tombol rice ya teman-teman, karena kita mau masak nasi. Jadi rice cooker dari Sekai ini memiliki 6 fungsi ya, dari mulai masak nasi biasa, masak nasi rendah gula, bikin bubur, bikin sup, kue, dan menghangatkan. Sangat canggih banget ya. Rice cooker Sekai ini juga viral dan terpercaya karena terbuat dari salah satu brand elektronik di Indonesia dan sudah dipakai oleh beberapa artis ya teman-teman. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan buat lauknya ya. Siapkan dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram ya, langsung dipotong tipis-tipis seperti ini. Untuk bentuk potongannya bebas ya, boleh kotak-kotak, boleh tipis seperti ini. Kalau teman-teman gak suka pakai dada ayam, boleh pakai bagian paha ya, atau bagian yang lainnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Untuk bumbunya ada bawang bombay, aku pakai 1 buah, dipotong-potong kasar seperti ini. Kemudian kita kopek-kopek seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 5 buah aja ya. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh ditambahkan. Selanjutnya kita akan panaskan wajan dan lelehkan margarin secukupnya aja. Masukkan bawang bombaynya dan masak sampai harum. Kemudian masukkan ayam yang udah kita potong-potong tadi ya. Masak sampai berubah warna. Terus diaduk-aduk ya teman-teman. Oke, ini aromanya udah wangi banget, padahal belum ada bumbunya ya. Lanjut tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml. Tapi opsional aja ya, kalau teman-teman nggak mau tambahkan boleh. Lada hitam aku pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 1 sendok teh. Dan saus lada hitam aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian cabai rawit masuk juga. Aduk-aduk dan masak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya benar-benar menyusut ya. Boleh sesekali diaduk biar bumbunya bisa merata ya teman-teman. Oke, ini udah mulai meresap dan kuahnya menyusut ya. Asli ini wangi banget.
dan sangat menggugah selera ya. Setelah agak mengental, kita bisa tambahkan tomat atau boleh pakai paprika ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Karena di sini adanya tomat, jadi aku pakai tomat aja, nggak apa-apa. Oke, dimasak sampai mengental dan menyusut ya. Setelah matang, kita boleh angkat dan sajikan. Ayam lada hitam yang enak dan super simple banget ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Bumbunya benar-benar meresap dan ini enak banget, kesukaan kita semua ya teman-teman. Karena sapi lagi PMK, jadi masaknya ayam-ayam aja deh sama ikan. Oke, karena di sini aku pengen makan sayur, jadi pas di kulkas ada stok wortel dan buncis. Kita akan masak ya. Iris-iris buncisnya. Kemudian wortel dipotong dadu kecil-kecil gitu aja. Biar anak-anak tetap suka makan sayur, kita campurkan bakso ya. Dipotong-potong kecil-kecil juga. Untuk bumbunya simple aja, ada bawang putih 3 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 4 siung aja ya, diiris-iris aja. Kalau mau pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku tambahkan 2 buah aja, dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian panaskan sedikit minyak. Dan kita akan tumis bawang merah, bawang putih serta cabai rawitnya ya. Masak sampai bumbunya harum. Kemudian kita masukkan buncis, wortel dan juga